Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. KUR Syariah UMKM bisa naik kelas platform anggaran program kredit usaha rakyat atau KUR Syariah sebesar 2,5 triliun yang diperuntukkan bagi pelaku usaha supermikro atau supermi melalui program Pegadaian. Terserap maksimal skala nasional tahun ini melalui program pinjaman KUR Syariah bagi pelaku UMKM, masyarakat dengan mudah mendapatkan pinjaman maksimal 10 juta dengan persyaratan cukup mudah tanpa agunan serta bunga cukup rendah 0,14%. Platform anggaran program kredit usaha rakyat atau KUR Syariah sebesar 2,5 triliun yang diperuntukkan bagi pelaku usaha supermikro atau supermi melalui PT Pegadaian terserap maksimal di skala nasional tahun ini. Melalui program pinjaman KUR Syariah bagi pelaku UMKM, masyarakat dengan mudah mendapatkan pinjaman hingga 10 juta rupiah dengan persyaratan cukup mudah tanpa agunan serta bunga cukup rendah yakni 0,14%. Bangun Wisnu Maya, manajer non-gadai cabang Telogemas menegaskan untuk wilayah kerjanya di pihaknya sudah melaksanakan program KUR Syariah dengan menyasar para nasabah khususnya para pelaku UMKM. Dari 3 unit gadai di wilayah Kota Batu, cabang Pegadaian Telogemas sudah terserap 2 miliar dengan total nasabah baru sekitar 250 pemohon KUR Syariah. Meskipun saat ini platform anggaran yang disediakan sudah habis, namun menurutnya masih banyak pemohon pinjaman KUR Syariah yang mendaftar. Namun harus menunggu kebijakan pemerintah untuk anggaran baru tahun 2024 mendatang. KUR-nya Pegadaian saat ini kan hanya ada KUR supermikro yang mana plafonnya itu 1 juta sampai 10 juta. Dan kuotanya juga kalau untuk akhir
tahun ini kebetulan sudah habis dan kita masih menunggu untuk permohonan penambahan kuota. Sampai saat ini masih ada nggak permohonan dari masyarakat yang ingin? Masih banyak sih, masih banyak, cuman kita pending atau mungkin kita alihkan ke produk selain kur. Cuman kalau memang mereka yang memang belum punya jaminan atau kolateral, kita pending dulu sampai mungkin kuotanya ditambah. Kalau boleh tahu nih persyaratannya bagi masyarakat yang belum tahu? Persyaratannya yang pasti punya usaha, kemudian belum pernah atau tidak sedang ada pinjaman modal kerja di lembaga keuangan atau perbankan. Intinya tidak ada agunan nih sama sekali? Tidak ada. Agunannya aset usaha itu sendiri. Jadi nanti yang dinilai adalah aset usaha, kemudian dan usahanya itu sendiri. Sampai saat ini responnya seperti apa untuk yang antusias sih banyak sekali nasabah yang mengajukan, bahkan sampai hari ini juga masih banyak yang pendingan untuk yang mau ngambil pinjaman karena terbatas kuotanya tadi. Bangun menambahkan akses bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk mendapatkan pembiayaan kredit usaha rakyat KUR Syariah semakin mudah. KUR Syariah Pegadaian merupakan fasilitas pembiayaan untuk masyarakat yang memiliki usaha produktif untuk mengembangkan usahanya dalam jangka waktu tertentu. Pengajuan KUR Syariah Pegadaian dapat dilakukan di seluruh kantor cabang dan unit pelayanan cabang pegadaian di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat memilih jangka waktu pembiayaan mulai 12, 18, 24 atau 36 bulan dengan minimal usaha yang telah berjalan selama 6 bulan. Berbagai sektor usaha dapat dibiayai dengan KUR Syariah. Yang terpenting calon nasabah memiliki usaha dan dilihat dalam usahanya berjalan dengan baik. Biaya yang dipungut dari produk ini relatif terjangkau sehingga tidak akan memberatkan masyarakat karena Pegadaian mendapatkan subsidi dari pemerintah. Manfaatnya kita bisa nambah dagangan, untuk kursnya sendiri, untuk bunganya lebih rendah. KTP, kata, terus sama tempat usaha. Harapannya apa Pak? Ke depan mungkin ada, kalau sudah selesai? Nanti ya insya Allah nanti kalau Lunas gitu? lunas nanti kita tambah lagi. Ganti rokok, ganti tambah apa lagi. Lalu apa saja persyaratan untuk mendapatkan pinjaman KUR Syariah? Berikut informasinya. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Harapkan siswa-siswi Kota Batu lebih mudah memilih perguruan tinggi. Pameran pendidikan informasi perguruan tinggi dalam Lembaga Bimbingan Belajar Edukasi Fair 2023 digelar di Gor Gajah Mada, Kota Batu. Acara ini merupakan agenda tahunan yang menghadirkan puluhan perguruan tinggi dan dihadiri oleh para pelajar SMA, MA, dan SMK di Kota Batu. Saya sampai tidak bisa berkata apa-apa, saya saking senangnya begitu karena ketika hari Sabtu kemarin saya memberikan kami dukungan yang positif. Pameran Pendidikan Informasi Perguruan Tinggi dan Lembaga Bimbingan Belajar Education Fair 2023 digelar di Gor Gajah Mada, Kota Batu pada hari Selasa 7 November 2023. Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua MGBK Kota Batu, Wiwik Hidayati. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini merupakan agenda tahunan dan dalam agenda Education Fair 2023 ini dihadiri oleh para perguruan tinggi dari Malang, Surabaya, dan Yogyakarta. Sambutan juga disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Batu, Dr. Emma Sumiarti MSI, menyampaikan bahwa harapannya untuk acara Education Fair ke depan bisa menghadirkan informasi lowongan kerja untuk membantu para pelajar SMK yang rata-rata banyak langsung bekerja atau bahkan bisa berkuliah sambil bekerja. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Baiwai turut mengunjungi acara Education Fair 2023. Dalam acara ini terdapat 34 stan perguruan tinggi yang bisa dikunjungi serta memberikan informasi kepada para pelajar di Kota Batu.
ini bagus karena sekarang ini lagi masa-masanya siswa kita di lingkungan SMA, SMK lagi mencari berbagai perguruan tinggi yang bisa mereka melanjutkan pendidikannya, di mana memang mereka pasti akan memilih mana yang terbaik buat mereka di dalam melanjutkan pendidikannya, apakah itu di tingkat pendidikan yang sifatnya kejuruan, apakah pendidikan yang sifatnya umum bagi mereka. Nah, tentunya kita berharap dengan adanya pameran pendidikan ini semakin membuat siswa kita yang SMA, SMK berminat untuk melanjutkan perguruan tinggi. Karena memang banyak pilihan, yang kita lihat tadi banyak pilihan, apakah itu negeri dan swasta, tentunya kita berharap bahwa mereka akan melanjutkan pendidikan dengan kualitas yang sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, dan mereka berharap bahwa nantinya pada saat mereka lulus dan melanjutkan pendidikan bisa juga aksesnya kepada dunia kerja. Tadi kita melihat ada berbagai perguruan tinggi, institut maupun politeknik yang langsung menerapkan dengan pola kerja, sehingga mereka masuk di lingkungan pendidikan tapi juga mereka langsung kerja. Nah, oleh sebab itu pasti saya yakin anak-anak yang sekarang ini ikut melihat, menyaksikan dan juga ikut berinteraksi, mudah-mudahan mereka akan berminat untuk melanjutkan perguruan tinggi. Karena semakin banyak ikut perguruan tinggi, kualitas pendidikan kita semakin baik untuk tingkat pendidikan nanti ke depan. Agenda ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait perguruan tinggi kepada para pelajar di Kota Batu, mulai dari tingkat SMA, MA, SMK, dengan harapan bisa meningkatkan minat pelajar untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Kegiatan ini juga membantu para pelajar untuk berinteraksi secara langsung dengan pihak perguruan tinggi. Dari Kota Batu, Vicky Ativi melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Hai teman-teman Agropolitan Televisi dan Dinas Pendidikan Kota Batu berkolaborasi menghadirkan guru yang hebat dari berbagai sekolah di Kota Batu. Saksikan Ada Kelas di ATV secara live setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Mulai pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Semangat belajarnya ya. Sampai jumpa. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Dengan adanya petugas kebersihan Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang mulai bekerja awal bulan November lalu, disyukuri dan diapresiasi oleh pedagang yang ada di Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Liputannya untuk Anda. Dengan adanya petugas kebersihan Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang mulai bekerja awal bulan November lalu, disyukuri dan diapresiasi oleh pedagang yang ada di Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Salah satunya disampaikan oleh Musyarofah yang merupakan pedagang sayur di Pasar Induk Among Tani Kota Batu,
Pedagang yang berasal dari sisir ini menyampaikan bahwa dirinya sangat terbantu dengan adanya petugas kebersihan Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Perlu diketahui sebanyak 45 petugas kebersihan telah dipekerjakan untuk menjaga 22 titik kebersihan Pasar Induk Among Tani Kota Batu, di mana 42 pekerja dan 3 supervisor. Jumlah pekerja ini pun masih dirasa kurang. TPS 3R. Ya, TPS 3R. Mungkin dengan adanya kebersihan kebersihan yang sekarang keliling itu gimana, Bu? Alhamdulillah. Apa Mbak mau ringankan beban? Oh iya. Beberapa titik fokus yang perlu untuk diperhatikan kebersihannya, yaitu salah satunya kamar mandi. Selain itu disampaikan salah satu pegawai kebersihan Sri Wahyuni bahwa tangga tengah, tangga luar bagian kanan dan kiri, serta lorong-lorong penghubung zona dan area yang ada di Pasar Induk Among Tani menjadi fokus untuk selalu dibersihkan oleh petugas. Ini kalau ini 1 orang, soalnya tenaganya katanya masih kurang. Ini 22 titik, tenaga kerjanya ini ada 45 orang, 3 supervisor. Jadi tinggal 42-an yang kerja. Selain kamar mandi apa aja Mbak? Kamar mandi, tangga tengah, tangga luar, kanan kiri, sama lorong-lorong. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Dengan adanya petugas kebersihan yang membantu dalam menjaga lingkungan di Pasar Induk Among Tani Kota Batu selalu tetap bersih, tidak menutup kemungkinan dibutuhkan juga peran pedagang khususnya dalam pengolahan sampah. Dengan adanya petugas kebersihan yang membantu dalam menjaga lingkungan di Pasar Induk Among Tani Kota Batu selalu tetap bersih, tidak menutup kemungkinan dibutuhkan juga peran pedagang khususnya dalam pengolahan sampah. Kepala UPT Pasar Induk Among Tani Kota Batu Agus Suyadi menyampaikan bahwa pihaknya akan selalu menghimbau kepada para pedagang untuk selalu berperan serta dalam menjaga kebersihan. Hal ini melihat bahwa kondisi Kota Batu yang saat ini tidak memiliki TPA, oleh karena itu perlu kemandirian dalam pengolahan sampah yang ada. Para pedagang diharapkan bisa mengolah dan memilih sampah yang ada, sehingga nantinya sampah yang sudah terpilah dan terpilih dapat dimanfaatkan oleh pedagang. UPT sendiri tugasnya hanya sebagai pengawas, sehingga para pedagang dengan kesadarannya bisa memilih dan mengolah sampah. Hal ini melihat bila tiap desa dan kelurahan yang ada di Kota Batu sendiri bisa memilih dan mengolah sampah, maka di pasar sendiri harus juga bisa melakukan hal tersebut. Walaupun notabene pedagang sendiri setiap hari harus fokus pada proses dagangnya. Menghimbau kepada pedagang untuk ikut serta di dalam menjaga kebersihan. Karena dengan kondisi kita tidak punya TPA, kita harus mandiri di dalam pengelolaan sampah. Kita tetap menekankan bahwa pedagang juga harus bisa memilah dan memilih sampah-sampah ini. Nantinya sampah-sampah ini akan bisa terpilah dan terpilih yang dilakukan oleh pedagang, dari pedagang juga untuk pedagang. Jadi UPT ini hanya mengawasi bagaimana pedagang ini dengan kesadarannya bisa memilah-milah sampah, bisa mengelola sampah. Kalau di kelurahan dan desa sudah dibentuk KSM, kalau tidak pasar juga harus sama. Kalau itu notabene di sini ini bukan masyarakat perdesaan atau kelurahan, tapi masyarakat pedagang yang setiap hari dia bergelut dengan pekerjaannya sebagai pedagang. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak.
penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Ribuan riders motor trail meriahkan suasana Kota Batu. Mereka adalah para peserta KWB Nusantara Super Adventure 6. Ini merupakan rangkaian event ke-31 untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-22 Kota Batu. Lebih dari 3.000 riders turut ambil bagian dalam event 2 KWB 6 Nusantara. Mereka bukan hanya dari Kota Batu saja, tapi juga diikuti hampir dari seluruh wilayah kabupaten kota di Jawa Timur. Para pecinta motor trail dari berbagai daerah di Jawa Timur mengikuti gelaran Super Adventure KWB 6 Nusantara Kota Batu. Event Nusantara Adventure Kota Wisata Batu ke-6 diberangkatkan oleh PJ Wali Kota Batu bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan pejabat Pemkot Batu. Dengan jarak rute yang ditempuh sepanjang 65 km, para rider motor trail selain disajikan jalur fun hingga ekstrim, juga sambil menikmati keindahan alam Kota Batu. PJ Wali Kota Batu mengatakan para rider berkeliling ke sejumlah destinasi wisata yang ada di Kota Batu. Pesertanya lebih dari 3.000. Tentu yang menarik bukan hanya kegiatan KWB Nusantara Super Adventure 6 saja, tapi bagaimana para peserta ini membawa komunitas dan keluarganya untuk datang ke Kota Batu. Selain para peserta melakukan sport di Kota Batu, mereka bersama komunitas dan keluarganya bisa sekaligus berwisata, menikmati tempat, alam, dan berbagai destinasi wisata yang ada di Kota Batu. Menurut PJ Wali Kota Batu, hal ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, menandakan event ini sangat dinantikan para pecinta motorcross di tanah air. Ya, kali ini yang seri ke-6 ya, seri ke-6 kita laksanakan dan alhamdulillah 3.000 lebih pesertanya. Tentunya yang menarik di sini adalah bukan hanya kegiatan KWB Adventure-nya, tapi bagaimana mereka membawa komunitas, membawa keluarga datang ke Kota Batu, sehingga sekaligus mereka sport, sekaligus mereka berwisata di Kota Batu, menikmati berbagai tempat alam dan wisata yang ada di Kota Batu. Tentunya kita berharap ini kegiatan yang terus kita lakukan setiap tahunnya, sehingga nantinya akan berdampak terhadap ekonomi yang ada di wilayah Kota Batu. Ya. Jadi komunitasnya tidak hanya dari daerah Batu saja. Ini hampir ada di luar Jawa Timur juga ada, jadi luar biasa. Saya lihat sampai dengan 3.000 lebih. Kalau lari mungkin ya, atau kegiatan lainnya jumlah 3.000 itu sedikit. Tapi kalau motor luar biasa jumlahnya. Jadi sampai sekarang belum berhenti. Peserta Adventure Nusantara KWB 6, para rider tidak hanya menikmati jalur fun dan ekstrim, namun mereka juga harus melintasi tanjakan berhadiah di kawasan wisata Coban Talun. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Arif Al-Sidik menambahkan ada 2 rute yang telah disiapkan dalam event tersebut. Untuk rute panjang sejauh 65 km, sedangkan untuk rute pendek sejauh 30 km.
Rider start dan finish di Balai Kota Among Tani. Dari titik start, riders akan melahap rute di kawasan Gunung Panderman, lalu tembus ke Joban Rondo, kemudian ke Paralayan, setelah itu menuju ke Desa Punten. Dari Desa Pandanrejo mereka akan kembali ke Balai Kota Among Tani sebagai titik finishnya. Sebagai daya tarik, di Joban Talun juga telah disiapkan tanjakan berhadiah bagi para riders profesional yang bisa melewatinya. Melalui event tersebut merupakan salah satu cara Pemkot Batu untuk mempromosikan keragaman pariwisata yang ada. Sebab dari rute tersebut, riders akan melewati sejumlah destinasi wisata yang ada di Kota Batu. Tahun ini Kota Batu mentargetkan 10 juta kunjungan wisata. Dari event ini cukup banyak mendongkrak untuk merealisasikan target tersebut. Ya, tapi ini yang luar biasa Pak peserta ini bawa keluarga mereka. Dan satu upaya kita untuk promosi pariwisata, jadi pos-pos rider-rider ini adalah di destinasi wisata. Jadi ada Selekta, ada Cangar, ada Pura Giri Arjuno di wisata Gunung Panderman dan sebagainya. Jadi kita ingin target kita tujuan kunjungan wisata 10 juta, ini salah satu penyumbang cukup signifikan adalah di event ini. Ya. Untuk rute berapa kilometer, Pak? Ini 65 km. 65 km ya, dari start sini nanti berkeliling ke seluruh wilayah Kota Batu dan kembali lagi di sini. Ini sukses ya, ini terbaik ya event, dan mudah-mudahan ke depan ini makin hebat lagi Kota Wisata Batu. Amin. Dari Kota Batu, Yan News Sport ATV melaporkan. Puluhan crosser trail game 2023 berkompetisi dalam seri pamungkas di sirkuit Rampal Kota Malang. Seluruh peserta bakal berjuang untuk meraih poin terbanyak turnamen kali ini. Puluhan crosser Trail Game Dirt 2023 berkompetisi dalam seri pamungkas di sirkuit Rampal Kota Malang. Seluruh peserta bakal berjuang untuk meraih poin terbanyak turnamen kali ini. Para crosser berjuang menghadapi trek yang luas sejauh 1 km di sirkuit Rampal Kota Malang dalam seri pamungkas kejuaraan Trail Game Dirt tahun 2023. Berbeda dengan 5 sirkuit sebelumnya seperti di Solo, Lumajang, Purwokerto, Magelang, dan Mojokerto, sirkuit Rampal memiliki luas yang lebih besar dan panjang trek mencapai hampir 1 km. Pada seri pamungkas kali ini puluhan crosser bakal berjuang di atas lintasan guna mencatatkan waktu terbaik dan meraih titel juara umum pada 4 kelas, di antaranya FFA Open 26 crosser, campuran Open 12 crosser, FFA Master 6 crosser, dan campuran non-seeded 12 crosser. Sejumlah pebalap yang kini bertengger di papan atas klasemen seperti Lantian Juan, M. Axel, Ivan Hari, Saufono Oki, dan Alsep Lukman akan habis-habisan menunjukkan performa terbaik mereka. Jadi di lapangan Rampal ini kita punya lahan yang cukup luas dan seperti bisa dilihat di belakang lapangan rumput yang cukup rapi dan rata gitu. Jadi untuk trek kali ini kita bikin semaksimal mungkin. Jadi tikungannya bisa lebih R-nya lebih besar, kemudian treknya panjang itu juga bisa kita maksimalkan. Jadi kalau dibanding sirkuit-sirkuit sebelumnya, ini memang paling besar. Jadi paling besar, paling luas, dan pastinya untuk panjang lintasannya juga lebih panjang. Jadi time-nya itu pasti lebih besar dibanding kota-kota kemarin di Purwokerto, kemudian Lumajang, itu masih standar. Ini memang trek yang terbesar dan mungkin paling bagus di putaran 6 putaran ini. Sementara itu bagi sejumlah crosser, sirkuit Rampal Kota Malang ini memiliki tantangan tersendiri untuk membuktikan menjadi yang terbaik, karena para crosser masih akan meraih podium untuk juara umum. Persaingan sebenarnya dari tiga orang itu sebenarnya rata sih semua.
cuman mungkin lebih ke faktor luck ya. Untuk trek yang kali ini gimana? Trek di seri final ini cukup besar daripada trek yang sebelum-sebelumnya, jadi ini mungkin lebih bisa maksimal ya. Tingkat kesulitan di lintasan. Untuk kesulitannya semua seri mempunyai kesulitan yang berbeda-beda. Cuman di seri ini mungkin lebih ke banyak yang speed, maksudnya treknya juga panjang, jadi mungkin kita bisa lebih gaspol. Untuk strategi mungkin lebih ke saya pribadi lebih ke suspensi ya, karena ini treknya mungkin agak semi-semi pasir. Kalau kemarin kan keras banget, jadi mungkin ini lebih settingan suspensi aja sih. Kejuaraan Trial Game Dirt seri ke-6 tahun 2023 ini digelar selama 2 hari di sirkuit Rampal, Kota Malang. Dari Kota Malang, Gion Arista, News Sport, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Hai teman-teman Agropolitan Televisi dan Dinas Pendidikan Kota Batu berkolaborasi menghadirkan guru yang hebat dari berbagai sekolah di Kota Batu. Saksikan Ada Kelas di ATV secara live setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. mulai pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Semangat belajarnya ya. Sampai jumpa. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Sekelompok mahasiswa Universitas Negeri Malang menciptakan inovasi produk kit penyembuh luka super cepat. Produk ini berbahan dasar alami yang diklaim mampu menyembuhkan luka 2 kali lebih cepat dari produk lainnya. Liputannya untuk Anda. 5 orang gabungan mahasiswa Universitas Negeri Malang menciptakan Smart Care, produk kit penyembuh luka super cepat, berbentuk plester luka dan hand sanitizer. Produk ini merupakan hasil kerja ilmiah tim terdiri dari Intan Salsabila, Isnaini Yulianing Tias, Eka Nurhayati, Yohanes Krisna, dan Nathaniel Jonathan dengan memanfaatkan formulasi hidrogel berbahan aktif daun binahong dan patch yang berbahan dasar PVA dan chitosan yang memiliki sifat non-toksik, biodegradable, dan biokompatibel. Ekstrak daun binahong dibuat dalam bentuk gel lalu ditambahkan pada patch plester sebagai penyembuh luka. Kain plester dilengkapi dengan nanoteknologi dan super hidrofobik sehingga dapat menghindari bakteri dan air yang masuk dan tetap memiliki permeabilitas udara yang baik. Patch yang telah jadi dirakit pada kain plester yang telah dilapisi nanoteknologi dibungkus dengan kemasan sesuai dengan standar pengemasan plester hidrogel. Terdiri plastik luka sama spray antiseptik. Jadi pasti yang membedakan dengan plastik luka yang lain, Smart Care ini mempunyai berbagai keunggulan di mana fitur kami yaitu sembuh cepat tanpa meninggalkan bekas luka, di mana brand lain sering tidak memiliki fitur tersebut. Bahan apa yang dipakai? Jadi dari
produk kami memiliki bahan alami yaitu daun linahong, di mana daun linahong ini akan dikompositkan dengan berbagai bahan lain seperti zengosai, chitosan, PVA, di mana 4 bahan tersebut akan memiliki saling satu sama lain memiliki keunggulan, jadi bisa sembuh menyembuhkan luka lebih cepat. Untuk saat ini kami fokus pada luka sayatan, namun tidak menutup kemungkinan kami akan berekspansi pada luka bakar, derajat 1, derajat 2, dan luka kronis lainnya. Harga Smart Care First Aid Kit dijual seharga Rp60.000 yang berisi spray antiseptik dan 1 paper envelope. Paper envelope dapat dijual terpisah seharga Rp45.000 dengan berisi 10 plester setiap paper envelope. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Beredar sebuah tangkapan layar di media sosial Twitter, sebuah pesan WhatsApp tagihan listrik mengatasnamakan perusahaan listrik negara atau PLN. Pesan tersebut berisi informasi tagihan listrik beserta sebuah dokumen dengan judul tagihan listrik PLN PDF. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap harinya mengelilingi kita. Namun, apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa Iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita. Beredar sebuah tangkapan layar di media sosial Twitter, sebuah pesan WhatsApp tagihan listrik mengatasnamakan perusahaan listrik negara atau PLN. Pesan tersebut berisi informasi tagihan listrik beserta sebuah dokumen dengan judul Tagihan Listrik PLN PDF. Waduh, apa iya pesan WhatsApp tagihan listrik mengatasnamakan PLN? Dilansir melalui rilis resmi Kem.Kominfo pada tanggal 15 Oktober 2023 lalu yang mengutip dari @PLN Sulsel Rabar, faktanya pesan WhatsApp penagihan iuran listrik mengatasnamakan PLN adalah hoax. Melalui akun Twitter resminya, @PLN Sulsel Rabar mengklarifikasi bahwa PLN menyediakan layanan secara terpusat melalui aplikasi PLN Mobile. General Manager PLN UID Sulsel Rabar Kaminurdin menambahkan bahwa mengirimkan file atau aplikasi merupakan modus penipuan yang marak terjadi saat ini. Pihaknya menghimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap pihak-pihak yang meminta sejumlah biaya atau bayaran dengan nominal tertentu mengatasnamakan PLN. Nah, Sobat News, jangan langsung mudah percaya ya dengan berita yang belum tentu kebenarannya. Oke Sobat News, kita akan mengupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Rabu 8 November 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari Agropolitan News esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.